Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar. Saya dari 3ED3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca massa dan neraca energi dari pembuatan alkohol 95% ya atau mini blend alkohol 95% ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada bahan baku diumpankan melalui penukar panas di mana panaskan sampai 170 derajat dari produk atas kolom fraksinasi mengandung 60% alkohol pada stil 1 dan 95% pada stil 2. Nah, pada stil 1 di sini bottom produknya yaitu mengeluarkan organik material ya, alkoholnya nggak ada yang terikut ya. Lalu kedua kolom fraksinasi ini mempunyai reflux rasionya 3:1 yaitu 3 untuk reflux dan 1 untuk heat exchanger dan panas disuplai dari dasar kolom menggunakan uap. Air kondensernya yang tersedia adalah pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Nah, ini adalah datanya ya. Jadi datanya ini sudah ada. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa untuk neraca green mass ya kita cari dulu yaitu untuk inputnya untuk water fraksi masanya yaitu 0,8 ya berdasarkan ini tadi data kadarnya ini tadi untuk masanya itu kita bisa kalikan dengan massa totalnya ya karena di sini adalah joule air kan 10.000 ya di sini ya. Jadi kita bisa buat basis istilahnya. Nah, kita kalikan nanti kita kalikan kita dapat massnya dari setiap komponen. Nah, untuk outputnya itu sama juga karena ya untuk inputnya di sini sama dengan output yang masuk pada stil 1. Nah, di sini nanti kita ketemu untuk totalnya juga sama. Nah, untuk HE3 di sini juga sama karena di sini terjadi apa ya perubahan suhu ya. Di sini terjadi perubahan suhu kan sini nggak ada proses atau aliran yang lebih lanjut sehingga nanti untuk inputnya itu sama dengan output ya. Jadi untuk input yang masuk ke E3 di sini sama dengan output yang stil 1. Jadi nanti 0 apa namanya untuk inputnya pada green mass nanti 0,8 fraksi masanya ya untuk masanya juga sama, untuk outputnya juga sama ya karena tadi inputnya green mass sama outputnya juga sama yang masuk ke si heat exchanger 1. Nah, exchanger 3 ya. Jadi outputnya juga mengeluarkan output yang sama ya untuk fraksi massa dan outputnya. Nah, untuk stil 1 di sini ada inputnya yaitu 0,8 karena di sini apa untuk output dari HE3 dan input dari stil 1 itu sama sehingga nanti konsentrasinya jadi sama ya. Stil 1. Untuk fitnya juga 8.000 sama. Nah, untuk reflux bottom product dan overhead itu bisa dicari dengan kita menghitung heat exchanger 1. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui bottom product, overhead, dan refluxnya. Jadi nanti untuk konsentrasinya kan sama karena pada sil 1 ini kan 60% ya alkoholnya dan airnya 40%. Jadi kita nanti bisa hitung, kita bisa menekan masanya. Nah, massa alkohol di sini 1000 tetap ya tidak berubah sehingga nanti kita bisa menghitung waternya dari perbandingan fraksi, nanti kita dapat 66,7 dan totalnya 166,7, outputnya itu sama ya, outputnya nanti kita bisa totalnya juga sama. Nah, untuk neraca massa kondensornya ini bisa dapat dari stil 1 juga. Nah, kita nanti bisa hitung untuk apa namanya? Stilnya ya untuk untuk fraksi massanya sama ya. Jadi fraksi massanya untuk fit di sini kan apa tadi? Oh, untuk fit di sini waternya ini 0,8 ya. 0,8 ya. Untuk fitnya, untuk refluxnya 0,4 karena sudah diproses ya, jadi proses 0,4 jadi 60% berubah. Nah, di sini ini dapat 2000 ini dapat karena apa? Karena reflux yang tadi masuk kan 3 ya dan yang masuk ke stil 1 kan 3, yang masuk ke HI1 kan 1. Sehingga nanti kita bisa samakan yaitu 66,7. Dari mana? Karena HI1 kan yang inputnya HI1 kan sama dengan eh kondensernya sama dengan output dari kondenser juga sama dengan dari output dari stil 1. Sehingga nanti kita bisa nyatakan bahwa uh, masanya itu sama ya. Masanya tinggal kita kalikan 3 sama dengan masing-masing komponen juga kita kalikan 3 sehingga nanti kita dapatkan totalnya 5000. Untuk bottomnya, nah bottomnya di sini nanti kita cari ya bisa kita cari dengan cara yaitu kita uh, apa menambahkan overhead dengan liquid dikurangi reflux ditambahkan dengan liquid dikurangi overhead jadi input dikurang dengan outputnya nanti. Nah, nanti kita dapatkan nanti overheadnya begini ya, 833. Untuk overheadnya kita dapatkan yaitu dengan cara menambahkan antara reflux dengan distilatnya, nanti kita dapatkan 266,7 ya. Jadi ini ya, 266,7 ya outputnya sini. Distilatnya ke sini nanti kita dapat ini input ya, bukan outputnya ini ya, input ini.
Nah, nanti karena kita sudah dapat kita bisa samakan nih ke yang kondensor. Nah, kondensor di sini sama konsentrasinya pada saat masuk ke kondensor. Nah, jadi nanti kita bisa samakan masanya ya karena overhead itu sama dengan kondensor, kita samakan masanya, kita dapat hasil totalnya. Lalu untuk fraksi masanya juga sama ya kita bisa dapat total masanya. Nah, untuk NM Steel 2 ini nggak jauh beda ya caranya sama caranya yaitu nanti kan 0,4 ya untuk fit yang masuk. Nah, untuk refluxnya nanti belum diketahui ya karena kita harus cari dari heat exchanger-nya. Nah, untuk yang masuk untuk konsentrasi pada steel 2 ini kan bertambah ya dari 60 ke 95 dan kadarannya 5%. Nah, nanti kita bisa dapatkan untuk massa alkohol ini tetap tidak berubah karena dia juga tidak mengalami perubahan. Ya mengalami perubahan suhu ya tapi dan mengalami perubahan fase, cuman tidak mempengaruhi dari jumlah massa dari si alkohol yang keluar tadi nanti. Nah, alkoholnya nanti ini 1000 yang masuk heat exchanger 2 ya. Jadi nanti kita tinggal perbandingan konsentrasi atau fraksi massanya nanti kita dapat 52. Untuk totalnya ini. Nah, untuk outputnya juga sama ya, tidak beda. Untuk kondensor nanti sama ya caranya ya, sama kayak tadi. Jadi ini konsentrasinya ya karena pada steel 2 ini terjadi perubahan konsentrasi. Nanti kita samakan ya. Kita bisa cari dari steel 2 dulu ya. Nanti untuk reflux kan 3:1 ya. Untuk konsentrasi kita bisa kalikan dulu dengan total ya karena di sini kan untuk masanya kan kita bisa ambil dari si He2 ya karena He2 kan sama ya input dengan outputnya ya. Jadi kita bisa ambil tinggal kita kalikan 2, tinggal kita samakan. Untuk refluxnya kita bisa kalikan dengan kita bagikan dengan total sehingga nanti kita dapatkan konsentrasi massa dari refluxnya. Untuk bottom sama caranya ya. Input kurangi output. Untuk ini kita overhead ini apa caranya yaitu kita reflux ditambah distilat sehingga nanti kita bisa menemukan ini neraca massanya sini. Nah, kalau kita sudah menemukan neraca massa dari setiap unit dan komponen, maka kita bisa melanjutkan untuk menghitung neraca panas. Nah, neraca panasnya kita lihat di sini sudah ada datanya ya, ada data stream ya, kondisi state dan boil point-nya dan heat evaporation dan kita bisa nanti menghitung neraca energi dari H3. Kita tidak menghitung green mass karena juga enggak ada neraca panasnya ya di sini. Di sini sehingga kita abaikan, maka kita nanti ada variabelnya di sini ada mass rate, suhu masuk, suhu keluar, panas vapor, kapasitas panas, Q, dan balance. Nah, di sini kita untuk cold-nya kan di sini kan ada fluida dingin dan fluida panas. Untuk fluida panasnya yaitu adalah bottom dan fluida dinginnya itu adalah liquid yang masuk dari heat exchanger dan keluar pada heat exchanger sehingga nanti aliran mass rate-nya untuk fluida dinginnya itu ada 10.000, suhu yang masuk 80, suhu keluar 170, panas vapornya 950, kapasitas panas 0,96 dan Q-nya nanti dicari dari MCP delta T. Karena apa? Karena ini perubahan suhu sehingga bisa dikategorikan sebagai panas sensibel. Di sini juga sama ya. Ini berdasarkan neraca massa total untuk mass rate-nya yang hot ya. Karena di sini karena di sini kan bottom ya. Nah, neraca massa total bottom kan di sini 83,33 ya di sini. Nah, ini. Nah, itu. Nah, di sini untuk neraca energi steel 2 kita hitung ya untuk V-nya ini. Oh ya, di sini MCP delta T kan ketemu ya. Nah, untuk di sini TF keluarnya kita substitusi dari MCP delta T. Jadi nanti kita orak-arik lah istilahnya ya. Jadi nanti ketemu ini lalu nanti kita pakai MCP delta T juga nanti sehingga nanti kita temukan balance-nya itu 0. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan Q serap dan Q lepas asas black ya. Nah, untuk itu lalu kita lanjutkan dengan menghitung neraca energi steel ya diketahui F-nya 10.000, D-nya distilatnya 1,667, B-nya atau bottom produknya itu 8,33. Ini berdasarkan neraca massa total yang tadi ya yang sudah ada. Nah, ini kan distilatnya ini ya, distilat yang masuk ke HE1 ya. Ini ya. Oke, itu kita lanjutkan. Untuk L-nya ini adalah laju reflux rasio, ini distilat, ini V overhead-nya berdasarkan neraca massa total semua dan ini lambdanya yaitu berdasarkan data. Lambda 2 ini berdasarkan interpolasi dari data entalpi ya, entalpi appendix ya. Appendix Genkoplis ya. Itu sih nanti bisa dicek lagi. Nah, setelah itu karena kita sudah mengetahui ya, karena ini panas sensibel ya, ini panas sensibel kita nanti bisa menentukan bahwa oke, terjadi yaitu untuk berarti rumus notasi yang dipakai yaitu adalah Q sama dengan MCP delta T. Maka nanti untuk mengetahui HV-nya yaitu adalah V kali XDA atau konsentrasi alkohol. Nah, untuk
Overhead kan di sini terkandung etanol sama air ya, etanol 60% dan air, sehingga nanti kita bisa gunakan yaitu XDA kali lambda plus XDB kali lambda. XDA ini adalah fraksi massa dari alkohol plus XDB yaitu fraksi massa dari air. Nanti kita tinggal masukkan sehingga nanti kita ketemu ini. Nah, untuk HF-nya atau entalpi umpan nanti ketemu ini ya, jadi pakai MCP delta T. Untuk CP ini kita notasikan, ini cuma notasi ya, jadi CPB ini adalah sebagai notasi ya, biar lebih gampang ya untuk membedakan. Nah, ini CPF nanti kita masukkan. Untuk masanya ini berdasarkan raca massa total. Jadi M-nya kan di sini sudah diketahui 10.000. Untuk bottomnya ini sudah diketahui juga, bottomnya 8,33 berdasarkan raca massa total tadi. Untuk HL-nya yaitu reflux sudah diketahui itu juga kan tadi ya. Untuk datanya di sini MCP delta T ya, sudah. Nah, untuk 77 ini dari mana? 77 ini dari T referensi, jadi basisnya. Jadi itu ya, biar tidak bingung. Nah, untuk MCP, jadi caranya sama, pakai MCP delta T, tinggal kita memasukkan datanya aja. Jadi bottomnya berapa, distilnya berapa, F-nya umpannya berapa, tinggal kita masukkan sesuai rumus itu aja. Nah, setelah kita menemukan entalpi, kita bisa menemukan QC-nya atau kadar panasnya, sehingga nanti kita sesuaikan. Nah, untuk entalpi, untuk QC kan kita lihat dulu prosesnya ya. Jadi kita harus perhatikan proses dan kondisi panas yang terjadi pada proses ini, apakah sensibel kah atau laten kah, apakah ada perubahan fase kah atau perubahan suhu kah. Jadi kita harus tentukan sehingga nanti kita bisa sesuaikan dengan persamaan yang di sini. Nah, untuk kisi kan kondensir kan ada overhead ya, ada distilat juga, ada L, sehingga nanti kita bisa masukkan persamaan yaitu entalpi V min entalpi D distilat dengan entalpi reflux. Nanti ketemu kondensir ini. Untuk B sama, ini QB ini adalah boiler, nanti QC plus HB ya ketemu 567,120. Sehingga nanti kita bisa menemukan kebutuhan steam ya, QC min QB sama dengan minus 35,783,33. Berarti kebutuhan panas yang dibutuhkan untuk memanaskan komponen ini sehingga dapat memisahkan si komponen tersebut, kita membutuhkan steam sebesar ini, minus 35,783,33 untuk memanaskan distil 1. Nah, untuk kondenser 2 ini adalah kita pakai konsep Ki serap dan Ki lepas asas black ya. Ya, jadi raca panasnya. Jadi untuk masanya massa kali lambda. Kenapa? Karena kan yang terjadi adalah untuk kondenser di sini terjadi panas laten ya. Jadi suhunya tetap tapi fasenya berubah sehingga nanti kita bisa gunakan persamaan rumus panas laten yaitu massa kali lambda. Kita temukan 66,7 kali 675 kita dapatkan 450.000 ya, kita Ki serapnya dapat 450.000 karena Ki lepas sama dengan Ki serap, sehingga nanti kalau kita nemu Ki lepas kita bertemu Ki serap juga. Untuk HE-nya nah sama M kali lambda karena yang berubah hanya fasenya saja, tidak berubah suhu, maka digunakan M kali lambda. Nah, untuk raca energi still 2 sama ya. Jadi F-nya ini raca massa totalnya 166,67, D-nya 1052, B-nya 614, L-nya 3157, overhead-nya 4120, lambda alkohol 650 dan lambda air pada saat 172 Fahrenheit itu ditemukan ini ya. Jadi berdasarkan Giacopis literatur. Nah, untuk HV-nya sama rumusnya karena overhead ini mengandung alkohol dan air ya, cuman konsentrasinya berubah yaitu 95% dan 5% air, maka nanti digunakan yaitu V ya, overhead ini dikali dengan 0,95 kali B89 ya, ditambah dengan 0,05 dikali B90 ini H2O plus 172 min 77 ini adalah DRF dikali dengan 0,48 ini CCP ya. Nah, nanti udah ketemu, kita nanti ya sama, untuk persamaannya sama ya. Jadi kita yang penting kita hanya tahu datanya saja. Nanti kalau rumus kita tentukan dengan kondisi panas atau color panas yang terjadi. Jadi kalau panas terjadi kan di sini ada sensibel ya, CP delta T ya. Untuk H bottom adalah CPB ketemu 86 sehingga nanti kita bisa juga menghitung QC atau color panasnya dari setiap entalpi. Nanti kita ketemu HV, HD, min HL ya, konsepnya sama yaitu overhead ya dikurangi dengan reflux dikurangi dengan distilatnya
masuk pada heat exchanger, nanti kita ketemu min 255 untuk QB boilernya, nanti overhead ya, atau QC condenser ya, ditambah dengan HB entalpi bottom ya, dengan entalpi distilat ya, dikurangi dengan HF umpan ya, umpan vapor. Nanti kita ketemu ini kebutuhan panasnya yaitu minus 148035 dan 32. Ki lepasnya sama. Jadi ki lepas di sini perbedaannya dengan kondenser 2 di sini terjadi perubahan suhu dan perubahan fase sehingga ada panas laten dan panas sensibel. Digunakan persamaannya MCP delta T dan M kali lambda ya untuk color panasnya. Nah, nanti kita ketemukan 27004 dan kisarannya 27063. Untuk energi HE 2 karena terjadi terjadi suhu saja, maka yang digunakan persamaan MCP delta T sehingga nanti ketemu kiserapnya yaitu minus 473. Ki lepasnya juga sama. Itu. Jadi kalau ada ketika saya ada salah menjelaskan ya, kalau kalau masih ada yang kurang saya mohon maaf. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.